Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan juga semoga Gusti Allah Agung membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Dan kita perlu untuk mengucapkan terima kasih karena lewat jasa-jasa beliau ya, bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, mbak-mbak kita atau mas-mas kita yang telah bersolawat sehingga channel dakwah ini bisa tetap eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semua. Ambilin tisu dulu. Oh ini sudah. Oke, ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Tapi sebelumnya aku lanjutkan dulu. Aku ucapkan terima kasih juga kepada seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Matur numbah nuwun atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Seperti tadi yang aku bilang, ini benar-benar jadi menarik kajian kita pagi ini karena di luar rencana. Seharusnya aku mau melanjutkan menjawab komentar yang masuk dari saudara Islam kita. Ada 2 atau 3 lagi yang belum terjawab, di mana komentar itu masuk dalam kajian-kajian kita yang lalu ya. Jadi setelah komentar saudara kita Kristen, kemudian giliran saudara Islam kita ya. Tapi akhirnya harus terpending dulu ya. Ini di akhir pekan ya, cerah ceria, matahari telah membagikan panasnya ya, duha yang ceria, saat duha ini. Oke, akhir-akhir ini memang ada ada suasana yang membuat aku harus fokus dulu ya, mengadakan kontemplasi dalam kehidupanku. Itu menyangkut dengan bagaimana ke depannya, sehingga suasana itu membuat aku tidak fokus untuk hal-hal yang lainnya ya, tidak fokus ya. Aku sih sempat kalau buka YouTube itu aku baca sekilas, tapi aku sorry bukan buka YouTube, buka Facebook ya. Aku baca sekilas, tapi ya tak anggap karena itu juga sudah dibicarakan banyak orang dan waktu-waktu lalu juga sudah dibicarakan banyak orang. Jadi tak anggap biasa saja gitu loh. Ya, tak anggap biasa saja. Ya karena itu tadi aku sedang fokus mengadakan kontemplasi ya. Jadi aku tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang demikian. Ya, tapi tentunya walaupun melakukan kontemplasi untuk materi-materi kajian tetap aku upayakan gitu. Sampai senja kemarin aku ditelepon oleh sosok yang membuat aku terkagum-kagum. Beliau adalah teman dakwah, ketua dakwah, teman diskusi. Kalau diskusi ya tentunya beda pendapat ya. Sampai rame kalau diskusi. Dan beliau seorang doktor, seorang pendakwah, seorang dosen, lengkap lah ya. Jadi telepon aku, kenapa kamu ndak bahas itu LGBT gitu. Loh, kenapa rupanya Gus gitu. Dia bilang bahwa kasus itu kan sedang ramai dan sekarang menjadi polemik kuat gitu. Oh iya kah? Loh iya, gimana sih kamu? Lalu aku bilang, sorry Gus, maaf nggak terlalu fokus sih ya, karena aku ada fokus ke hal yang lain. Dan aku lihat di Facebooknya cuman ada komen-komen teman-teman Facebook itu, aku ya anggap biasa saja gitu. Oke deh, gini aja, coba aku supaya aku nggak hilang waktu cari linknya. Aku mau tahu seberapa gegap gempitanya itu polemik gitu. Dan aku ucapkan terima kasih untuk
beliaunya telah memberikan informasi aku yang terlupakan. Akhirnya dikirim ya. Informasi itu, link-linknya dikirim. Waduh, ternyata benar. Benar-benar menjadi primadona berita LGBT ini ya. Kalau aku bagi itu bisa menjadi dalam sudut pandang politis, karena itu nanti berbicara tentang bagaimana hukum LGBT itu nanti kerjanya para dewan ya. Para stakeholder baik eksekutif, legislatif, yudikatif di negeri ini. Dari segi politis juga itu nanti tersasar. Dari segi antropologis kebudayaan juga itu akan menyasar, karena itu sejalan nggak dengan budaya bangsa kita ya. Dari segi teologis kaum agamawan, nah itu juga berbicara ya. Jadi ternyata memang ramai dan heboh, dan aku sama sekali kalau nggak ditelepon oleh beliau aku tidak sempat memperhatikannya. Jadi halus begitu saja, hilang begitu saja. Akhirnya ya sebagai ketundukan terhadap senior ya. Siap Gus, insya Allah besok aku bikinlah videonya dan aku unggah, semoga bisa membuat tambahan ya, karena sudah banyak yang berbicara tentang itu, baik yang pro dan yang kontra, tambahan untuk memberikan ya penjelasan kepada publik khususnya umat Islam bagaimana kita harus bersikap terhadap LGBT ini. Ya, tentunya aku tidak bisa berbicara dalam 3 sudut pandang politis, teologis dan antropologis keseluruhan, enggak. Ya. Aku akan karena itu nanti sangat panjang kalau kita bedah ke sana ya. Aku hanya membidik dari sudut pandang teologisnya saja ya. Meskipun sedikit akan menyinggung antropologis kalau memang perlu ya, nanti kita lihat gimana ya. Maka judul kajian kita kali ini adalah semoga ini bisa menjadi sumbangsih ya pengetahuan kita semua. Tutorial menolak LGBT di dunia, bukan hanya di Indonesia, karena teologis itu skupnya lokusnya itu dunia, bukan hanya Indonesia saja. Dan aku akan melihat dari sudut pandang teologis ya. Aku ulangi, tajuknya adalah tutorial menolak LGBT di dunia. Jadi lokusnya dunia ya. Sebelumnya aku akan sedikit bercerita pengalaman hidupku. Pada waktu itu belum reformasi, ingatku. Aku kan sempat nyasar di dunia hotel. Makanya ketika kemarin ada teman Kristen memberikan apologetiknya tentang melesetnya pernyataan nubuah dari Yesus yang disampaikan oleh Matius 3 hari 3 malam di rahim bumi. Dia menggunakan analogi hotel ya, aku senyum saja. Nggak pantas ya. Bagaimana Kanjeng Nabi Isa yang mulia itu ya dinubuahkan oleh Matius, dan itu meleset nubuahnya, berada di rahim bumi, disamakan dengan orang check in ke hotel. Kan itu pelecehan sebetulnya. Ya itulah, kalau kebenaran tetap kebenaran, tapi sebuah kesalahan mau diputar balik bagaimanapun, dia tetap kesalahan dan akan ditutupi oleh kesalahan berikutnya. Seperti tadi itu, bagaimana mungkin ya orang checking di hotel digunakan sebagai analogi untuk memberikan sebuah apologetik terhadap melesetnya nubuah Yesus yang ditulis oleh Matius dalam Injil karangannya. Tidak bisa. Seharusnya kalau kita berpikir secara akademis itu salah, ya sudah diakui salah. Bagaimana benarnya kita cari bareng-bareng. Kan harus begitu. Daripada melecehkan, itu pelecehan loh itu. Kok orang mau disamakan check in di hotel gitu ya. Ya aku senyum saja karena aku menguasai dunia perhotelan. Aku sempat nyasar pada waktu era-era sebelum reformasi, ingatku. Dan aku membidangi marketingnya. Sekali lagi aku bilang, aku berbackground pendidikan akademis teknik, cuma kan aku banyak belajar sembarang ilmu. Sejauh yang aku mampu aku pelajari. Jadi aku tidak alergi, meskipun aku orang teknik, aku belajar ekonomi, aku belajar budaya, aku belajar agama,
aku belajar politik juga, ya. Dari banyak belajar itulah kita menjadi tahu, meskipun tidak menjadi yang sangat tahu karena memang bukan backgroundku, tapi setidaknya aku bisa ngerti kalau ada orang bicara. Gitu juga, aku tidak punya background marketing ya, tapi kan seorang dimanapun dia berada, kalau mau dia belajar dia bisa saja sih ya. Karena kampus itu kan tidak dibatasi oleh dinding-dinding ruang kuliah. Dunia kehidupan ini juga kampus kita yang sesungguhnya. Gitu. Jadi aku di hotel itu membidangi marketing. Tibalah pada satu ketika ada rombongan dari hotel terkenal, ya. Aku kasih penjelasan, hotel terkenal karena itu hotel internasional, pusatnya kalau nggak di Inggris, setahu di Inggris. Hotel itu amat sangat terkenal dan cabangnya ada di seluruh dunia. Mereka para karyawannya ya mau refreshing, gitu loh. Mungkin ada yang tanya, orang hotel kok refreshing di hotel? Beda mas, hotel itu terbagi menjadi dua besar. Ada hotel riset, ada hotel bisnis. Nah, yang pusatnya di kota-kota besar, di kota-kota pemukiman, itu biasanya hotel bisnis. Suasana hatinya lain dengan hotel resort. Yang resort itu dia agak minggir, itu biasanya hotel resort itu kental dengan suasana kekeluargaan untuk istirahat gitu. Kalau hotel bisnis ya untuk kepentingan bisnis. Jadi mungkin, sorry ini nggak bisa minum, masih puasa. Insya Allah Ahad besok selesai sudah puasa Syawalnya. Sorry, nggak bisa minum. Oke, kita mulai. Jadi kenapa mereka orang hotel kok mau cari tempat wisata ke hotel juga? Ya karena hotelnya beda. Mereka orang hotel bisnis. Tempatku bekerja itu karena ini di Batu, mereka di Surabaya. Ini hotelnya hotel resort. Ya, oke. Karena aku marketing, maka ketemu dengan aku dan aku yang menghandle acara refreshing mereka. Aku lupa berapa hari itu mereka check in di situ. Ya, yang jelas tidak 3 hari 3 malam. Cuman aku lupa. Terus aku berkenalan baik dengan personalianya. Ya, dengan personalianya. Karena kita berkenal baik, akhirnya waktu itu belum ada WA, masih telepon ya, masih tulalit. Kita sering berkomunikasi. Dan aku pun belum punya HP saat itu. Biasanya kita ya telepon yang ada di kantor itu. Dulu itu kan HP masih barang mahal dan masih ada HP yang besar itu kan, yang sebesar batu bata itu ya. Jadi yang punya HP-HP kecil tuh ya orang-orang tertentu ya, kelas-kelas ke atas lah ya. Kalau seperti aku kan cuma karyawan, belum punya. Ya biasanya pakai telepon kantor atau gimana, telepon meja itu ya. Dan itu pun jarang sih sebetulnya ya, kita hanya curi-curi waktu aja. Tidak lama kemudian aku berhubungan baik dengan dia, dengan manajernya itu. Ya, ternyata dia seorang manajer di HRD, Human Research Development. Ya. Dia manajer ternyata levelnya, aku nggak tahu. Karena dia datang pakai kaos oblong, pakai biasa sendal jepit dan banyak rombongan, ada sekitar 10 orang gitu. Ya, nggak taunya dia manajer gitu. Ya. HRD itu kalau di kami dulu di hotel kami itu personalia kira-kira begitu. Kami berhubungan baik dan dia memang meskipun tampilannya kaos oblong, orang sukses itu kan tetap aja nampak sukses. Ya. Dan aku dekat berhubungan baik dengan dia bukan tanpa sebuah maksud. Aku punya maksud. Ya. Aku pada waktu itu mempunyai cita-cita ingin bisnis radio swasta nasional, PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia gitu ya. Pengen mendirikan itu. Karena apa? Pada waktu itu medsos belum ada dan TV masih terbatas, artinya kue iklan itu masih bagus, masih subur gemuk. Kan hidupnya radio swasta itu kan dari iklan yang masuk. Sangat menjanjikan lah dari segi bisnis. Dan aku ya berbackground karena aku juga senang musik ya, jadi kita masuk ke dunia entertainment yaitu radio. Aku telah hitung semuanya berdasarkan analisa yang aku bikin, aku butuh uang sekitar 1 M-an.
Pada waktu itu sudah include tanah, bangunan, alat pemancar atau alat siaran, itu 1 M sekian lah, sudah cukup pada waktu itu ya. Sekarang di sini harga tanah sudah menggila ya. Karena aku tidak punya duit, aku hanya punya otak, maka aku kan harus menggandeng orang yang punya duit gitu loh. Lah aku menjajaki dia, apakah dia bersedia menjadi donaturnya. Kita kerjasama gitu loh ya. Dia yang membiayai, aku yang mengerjakan. Jadi dia punya duit, aku punya otak. Gitulah kira-kira gampangnya seperti itu. Dari situlah keakraban di antara kami itu tumbuh. Pada satu saat aku ingin test case, dia punya kapasitas nggak sih? Apakah memang HRD benar-benar atau jangan-jangan aku dibohongi ya, kata orang Jawa, dibujui gitu. Maka aku berkunjunglah ke Surabaya, ke hotel tempat dia kerja, ya, bersama bekas pacarku ya. Saat itu saat itu dia masih pacarku, jadi aku bilang bekas pacarku, kalau sekarang sudah jadi istriku. Kayak itu belum ada, ya. Kami berdua berkunjung ke Surabaya, aku dan bekas pacarku yang sekarang jadi istriku. Berkunjung ke Surabaya, dari sana aku bisa ukur dia memang benar-benar punya otoritas dan kapasitas HRD beneran di hotel itu. Bayangkan, begitu aku masuk, semua makanan tuh dihamparkan satu meja itu loh. Jadi kami bertiga, aku, bekas pacarku dan dia, nggak ada yang berani dekat. Kami ngobrol bertiga. Semua makanan dia hamparkan dan tidak ada berani orang ganggu dia. Itu menunjukkan dia punya power di perusahaan itu. Dari situ aku tanya, dulu gimana ceritanya, sekolah di mana gitu. Ternyata dia alumni Harvard. bukan alumni aku kan atau kamu atau siapalah. Alumni Harvard dia. Aku juga nggak tahu apakah Harvard itu ada jurusan perhotelan atau dia ambil seperti aku, kan orang teknik masuk juga ke hotel kan, nggak tahu lah. Aku nggak sempet tanya apakah Harvard itu ada jurusan perhotelan. Yang jelas kan di sana kan hukum ada ya, hukum ada di sana. Nggak tahu, aku nggak mau pusing. Begitu dia bilang Harvard, aku waduh, langsung cium. Kita kelas-kelas biasa itu pun yang paling biasa dia Harvard. Kecuali kalau aku ITB atau ITS gitu mungkin, waduh, mantep juga nih. Ini enggak, aku kan ITN ya. Terus dia bilang Harvard gitu. Terus aku tanya, gimana kamu itu, terus nyinggung ke keluarga. Ternyata dia duda. Dia belum punya anak, duda dan baru bercerai. Ya, kan kita masuknya lambat-lambat. Begitu dia bilang duda, cerai, Harvard, terus aku masuk lagi ke lebih dalam. Agamamu apa? Begitu. Seperti kemarin, seperti yang tadi dia jawab ketika keluarga, dia jawab, aku dulu menikah tapi sekarang duda, sudah cerai. Begitu aku tanya agamamu apa, aku sudah nggak basa-basi lagi. Dia bilang, dulu saya Katolik, sekarang saya tidak punya agama. Dia bilang dia tidak punya agama. Ya mungkin minimal dia agnostik ya, tidak percaya agama tapi dia masih percaya Tuhan. Mungkin, maybe, karena aku sudah nggak tanya lebih jauh. Dia bilang saya dulu Katolik, sekarang saya tidak punya agama gitu. Ya oke lah, tak pikir. Yang penting aku kira data itu sudah cukup bagiku ya, dan aku nggak perlu banyak-banyak lagi tanya. Yang jelas kemampuannya top, artinya mungkin dia bisa menjadi pendana dari obsesi bisnis yang mau aku bikin, yaitu bisnis pemancar radio kan gitu. Nah ini berjalan terus hubungannya ini, bahkan dia mau datang ke rumahku, ke kontraanku ya. Pada waktu itu aku masih sendiri kan, masih bujang, dan aku hambat, langsung aku hambat, nggak dapat funding ya, nggak masalah lah. Aku hambat langsung. Kenapa aku hambat dan aku cut persahabatannya? Karena dia ternyata suka sama aku. Ternyata dia yang disebut sekarang itu apa? Yang sedang ramai jadi tajuk kita, LGBT.
Akhirnya, waduh repot gini caranya, langsung aku balik kanan gerak, sudah tak putus, nggak pernah komunikasi sampai sekarang, nggak pernah. Itu itu yang membuat aku akhirnya balik kanan. Karena apa? Dia ternyata senang sama aku dan dia LGBT. Ya kan ngeri aku. Loh, ternyata begini toh gitu ya. Makanya LGBT itu yang bahaya ketika LGBT itu sebetulnya LGBT itu kan banyak, tapi ini kan gay ya. Yang gay-nya yang kita bicarakan ya. Lesbian itu kan ada lesbiannya juga kan, ada transendennya juga kan ya. Tapi yang kita bicarakan yang gay-nya itu ya. Kalau dia secara psikologis itu lebih bahaya. Kalau dia secara fisik nampak kita bisa hati-hati. Bayangkan orang yang gagah, ganteng, ya tiba-tiba psikologisnya LGBT, waduh, langsung balik kanan, gerak, lari. Ya itu pengalamanku tentang LGBT. Meskipun harapan bisnis radionya kandas, sudah nggak ngurus, males gitu-gitu. Ya orang normal begitu kan yang ngeri juga ya. Oke, kita mulai ya. Itu sekedar introduction tadi ya. Kita mulai. Jadi LGBT ini adalah penyakit. Ya, aku mengatakan gitu. Penyakit yang tidak bisa diturunkan, maka dia akan berkembang biak dengan cara ditularkan. Bagaimana mau menurunkan orang pedang sama pedang kan nggak mungkin ada yang hamil. Gampang saja itu bahasanya. Jadi nggak mungkin diturunkan LGBT itu, tapi bisa ditularkan. Dan memang benar sih informasi dari teman dokterku, penyakit yang menurun itu tidak menular, tapi penyakit yang menular juga tidak menurun. Maka perkembangan penyakit itu ada dua metodologi, bisa lewat penurunan genetika, bisa lewat penularan hubungan sosial. Waduh, aku kayak dokter aja kalau gitu ya. dokter gak duwe omah. Kontrak terus. Oke, aku lanjutkan ya. Maka tindakan pencegahannya adalah menutup segala macam akses penularannya. Kalau sudah aku bilang segala macam itu ya kamu pikir sendirilah segala macam. Yang itu menjadi akses penularan LGBT harus ditutup. Ya. Eksistensi LGBT ini sudah merupakan bagian dari global moving, gerakan global ya. Karena apa? Dia mendapat angin segar dari banyak negara akhirnya. Ya. Nanti kamu bisa lihat itu di situs-situs ya, bukan hanya satu negara, banyak negara. Cuman nggak aku tampilkan karena ya waktu juga ya. Kemudian lembaga internasional seperti PBB nanti bisa dilihat ya dalam situs resminya PBB itu United Nations itu juga begitu memberikan angin segar ya. Dalilnya apa? Kembali dan kembali lagi persamaan hak. Coba, sederhana sekali dia bilang. Dia berkata atas persamaan hak. Jadi LGBT atau lesbian, gay, biseksual, transgender ya dan konco-konconya itu harus diberi ruang atas nama persamaan hak. Itu masalahnya. Jadi dikasih angin. Ya. Ya memang sih karena PBB kan nggak punya kitab suci. Jadi dia tidak bicara agama. PBB itu kamu tanya pergi sana. Siapa sekarang anunya? Ketua PBB nggak tahu siapa. Kalau zaman aku dulu itu, aku diingatkan Kurt Waldheim itu dari Austria ya. Terima kasih. Dulu zaman aku masih TV hitam putih itu Kurt Waldheim. Sekarang nggak tahu siapa, dari Afrika sepertinya. Iya. Tanya, punya kitab suci nggak? Jadi mereka memutuskan tidak melihat kitab suci karena PBB tidak punya kitab suci gitu. Oke. Jadi mereka cukup mengatakan atas dasar persamaan hak ya. Dengan situasi yang seperti itu kita tidak boleh lagi cuek bebek ya, tidak boleh lagi saling peduli ya.
Kita harus sama-sama kerjasama. Jangan lagi ngomong I don't care, aku nggak peduli, itu bukan urusanku, urusan masing-masing. Terserah dia mau ciuman di taman sama laki-laki, mau di toilet, mau di dalam bis, bukan urusan gue, yang penting tidak ganggu gue. Oh, nggak bisa begitu. Ya, ini penyakit menular. Otakmu harus dibuka, nggak bisa. I don't care begitu, nggak bisa. Ya, paham ya? Nanti kenapa nggak bisa? Nanti aku jelaskan. Satu saat kamu akan tahu. Ya. Oke. Kasusnya ini marak ada behind screen-nya. Maka aku bacakan behind screen-nya. Itu tadi introduction tentang LGBT yang telah mendapat angin secara populasi dunia. Ya. Jadi di lokus dunia dia sudah berbicara. Sekarang harus hati-hati. Kita punya anak laki-laki kos, yang punya kos-kosan juga harus hati-hati. Di lembaga-lembaga pendidikan, di pondok pesantren, tempat komunitas tumbuh, di sekolah-sekolah teologi apapun, sekolah Alkitab apapun semuanya. Jadi kita bareng-bareng semua. Ini masalah sudah mendunia. Ya, nggak boleh lagi saling cuek. Ya. Oke. Kita lihat behind screen-nya kenapa LGBT ini ada seminggu yang lalu ya, atau 2 minggu lalu begitu populer lagi menjadi pembicaraan hangat dari tingkat politisi, akademisi, budayawan ya, dan juga agamawan, para ustadz-ustadz, kiai-kiai, orang-orang pinter ya. Jadi gini, ada pepatah begini. Bila ingin terkenal, kencingi air Zam-Zam. Aku ingat betul itu ketika aku dulu menyetel kaset, zaman dulu masih kaset, yang disampaikan oleh almarhum Bapak kita Kiai Haji Zainuddin MZ, semoga Allah selalu memberikan barokah dalam tidur panjangnya. Dia mengatakan begitu. Kalau ingin terkenal, kencingi air Zam-Zam. Dan ingat itu pepatah Arab, bukan hadis ya. Jangan salah. Kalau ingin terkenal, kencingi air Zam-Zam. Itu populer. Artinya bikin yang aneh-aneh gitu loh. Nanti kamu jadi pembicaraan publik, akhirnya kamu terkenal. Itu ya. Maka sekarang kamu tahu bahwa ada pepatah yang mengatakan bila ingin terkenal, kencingi air Zam-Zam, dan itu pepatah bukan hadis, ya. Oke, kita sudah tahu lah ya, kita sudah tahu. Ketika sebuah amalan itu dilakukan, maka tidak bisa terlepas dari niatnya. Jadi antara amal dan niat itu saling terkait, tidak bisa terlepas satu sama lain. Itulah penjelasan dari inna amalu binniat yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi dalam hadisnya untuk bekal kehidupan kita. Jadi niat itu menjadi peran utama dalam sebuah amalan. Contoh nih, aku mau memberikan sumbangan terhadap pesantren atau masjid atau langgar atau apalah. Sekarang lagi musim pemilu. Nah, itu lihat niatnya, apakah dia murni untuk membantu dengan ridha Allah, atau murni dia mengasih supaya dia dapat bantuan suara. Ya itu ya urusan dia sama Allah. Karena dia yang tahu niatnya apa. Ya, sekarang kan ini berapa? 2 tahun lagi ya kita adakan pemilu. Makanya hati-hati. Nanti kalau musim pemilu itu banyak orang agamis, banyak orang ramah. Aku pernah ngalami sendiri. Begitu ada orang lewat, aku naik sepeda, dia naik mobil, tiba-tiba senyum ke aku. Loh, kok tumben amat dia senyum ke aku? Gitu loh. Orang biasanya aja muka jerut purut yang dia kasih ke aku. Nggak taunya dia mau nyalon wali kota. Jadi hati-hati ya, nanti usum-usum pemilu itu ya. Inilah rusaknya negara kita karena kita belum siap berdemokrasi secara baik. Karena demokrasi itu bisa tumbuh dan berkembang 2 syaratnya. Ekonomi mapan, pendidikan mapan. Kalau salah satu atau dua-duanya nggak mapan, rusak. Maka itulah orang Jawa Timur mengatakan sebuah istilahan wani piro. Yang penting lu kasih duit gue kasih suara untuk lu. Lu mau brengsek, mau bajingan, mau ngerti agama, mau goblok, mau nggak sholat,
bukan urusan gue. Akhirnya begitu. Ya. Akhirnya begitu. Begitu juga, dulu kemarin nggak pakai jilbab, tiba-tiba fotonya di media sosial pakai jilbab. Itu masa-masa mau pemilu biasanya begitu. Banyak orang ramah, menjadi peduli terhadap lingkungan. Banyak orang menjadi suka memberi itu ringan, dermawan. Banyak orang tampilannya agamis. Nah, itu ciri-ciri mau pemilu itu. Ya. Oke, aku lanjut. Jadi Kanjeng Nabi mengajarkan kita inna a'malu binniyat. Setiap amalan itu terikat niatnya, ya. Dan ketika seorang YouTuber mengunggah konten dalam channel YouTube-nya itu bisa terdorong oleh beberapa hal sebagai niatnya. Kan ini kan gegernya ini dari YouTube ini, ya. Ya. Maka ketika seorang YouTuber mengunggah konten dalam channel YouTube-nya, itu bisa terdorong oleh beberapa hal yang menjadi niatnya. Niatnya apa? Ya kita enggak tahu. Niatnya, yang tahu itu dia. Ya. Oke, kemarin kan YouTuber itu mengunggah konten LGBT, ya. Khususnya LGBT itu kan banyak kan. Itu khususnya yang gay, bukan yang lesbian, yang gay. Menghadirkan pasangan langsung. Jadi pasangannya dihadirkan langsung. Jadi aku kadang-kadang tersenyum, kok yang jelek diambil dari Jerman, kok nggak yang bagus gitu loh ya. Jadi pasangan gay Indonesia Jerman. Coba. Pokoknya yang diambil itu yang bagus gitu loh. Pasangan teknokrat Indonesia Jerman. Menelurkan sebuah pemikiran alih teknologi pesawat yang murah, sehingga orang naik haji bisa murah pesawatnya. Orang mau pergi kemana-mana karena kita ini negara kepulauan, naik pesawat bisa menjadi murah. Bukan sekarang harus kadang-kadang pending berapa jam sampai teler orang. Itu kan teknologi yang bagus. Bagaimana teori antrian itu bisa dihitung secara statistikal. Ada demand, ada arrival. Ini masalah teknik ini ya, kalian mungkin tidak tahu. Itu harusnya begitu. Masalah teknik ya, seperti kamu kalau lihat sayapnya pesawat itu ya, Boeing itu kan begini dia, nekuk gini kan, nggak begini kan, gini kan. Itu buah pemikiran siapa itu? Buah pemikiran anak bangsa Indonesia yang semoga Allah merahmati dalam hidup panjangnya, almarhum Bapak kita B.J. Habibie. Kalau gitu kan membanggakan. Jadi pasangan teknokrat Indonesia Jerman. Wah, itu gagah. Ini enggak pasangan gay Indonesia Jerman. Ya ampun, kok apes menu repiki. Pokoknya yang dari barat tuh diambil yang baik-baik gitu loh. Oke, itu diundang ke studionya ya. Dengan tajuk yang tidak sekedar clickbait ya tajuknya. Ini masyarakat YouTube tahulah apa itu clickbait ya. Tajuknya itu bombastis ya. Bombastis bukan sekedar clickbait lagi ya, bombastis ya, dan bahkan cenderung provokatif ya. Cenderung provokatif menantang kita khususnya Islam ya. Apa judulnya? Tutorial menjadi gay di Indonesia. Coba, tutorial menjadi gay di Indonesia. Maka kalau video ini yang diunggah di YouTube ini itu virus, aku bikin antivirusnya. Makanya tajuk kita adalah tutorial menolak LGBT di dunia, bukan hanya di Indonesia ya. Jadi setiap virus ada antivirusnya. Oke, ya. Ngeri banget ya, tutorial menjadi gay di Indonesia. Orang kan mikir, oh ternyata ada tutorial. Aduh. Oke, kita lanjutkan. Sepertinya sang YouTuber tahu ya bahwa memang rakyat YouTuber itu sukanya menu yang bombastik gitu ya.
ketimbang yang akademis, yang syarat keilmuan, yang kalau kita lihat itu perlu serius ya. Dengan beban kerja yang sudah ada ya, mereka para publik YouTube itu ingin mengkonsumsi yang pres-pres saja. Ya itu refreshing lah dari kepenatan sehari-hari ya. Jadi kalau mereka melihat YouTube yang bikin dahi berkerut gitu ya, karena terlalu ilmiah banget ya, mereka wegah. Makanya kan kajian-kajian kita kan ilmiah. Kalau insya Allah kalau subscribe-nya naik terus, cuman powernya yang stagnan ya. Kalau powernya, dan sekarang akan menuju ke 3.000 alhamdulillah ya. Stagnan, powernya stagnan banget gitu. Ya kita maklum karena kajian-kajian kita kan ilmiah gitu ya. Sementara orang tidak mau dahi ini berkerut. Orang nonton video maunya refreshing kok bikin dahi berkerut gitu. Oke. Dan terbukti benar ya, unggahan si YouTuber ini direspon cukup gemuk. Sehingga ya sang YouTuber yang sesungguhnya sudah terkenal sih ya, dia menjadi lebih terkenal lagi atau coming up gitu ya, atau rebound gitu ya. Kalau bahasa teknik komunikasinya ratingnya itu naik lagi ya, entah itu rating subscribe atau rating viewer atau keduanya ikut naik secara signifikan, itu ya silakan dilihat sendirilah ya. Aku nggak sampai ke sana. Yang jelas dari pembicaraan yang masuk itu ya, dari politisi, akademisi, antropologis, teologis, budaya segala macamnya, ratingnya itu naik ya, terblow up, naik. Dan itu signifikan ya. Banyak yang merespon dengan penolakan. Ya alhamdulillah negara kita masih waras ternyata. Banyak yang merespon dalam bingkai penolakan. Artinya menolak. Baik politisi, akademisi, agamawan, hingga yang awam sekalipun ya. Lalu kemudian sang YouTuber itu memutuskan menghapus atau men-take down, menarik ulang itu videonya ya. Dia kemudian minta maaf. Ya dia minta maaf, ya sudah. Kita maafkan, orang dia sudah minta maaf kok ya. Tinggal kita lihat ke depannya gimana gitu ya. Sambil dilihat track recordnya kemarin tuh gimana gitu ya. Tapi kalau ada seseorang minta maaf dan kita tidak boleh berkeras hati, ya sudah kita maafkan gitu ya. Dia menegaskan pertama, dia tidak mendukung LGBT. Itu yang kedua, itu hanya melihat dari segi humanisnya, kemanusiaannya saja. Itu pengakuan dia ya. Kembali aku bilang tadi, masalah niat itu masalah hati. Dari orang yang melakukan amalan itu dengan Gusti Allah yang Maha Tahu. Jadi itu masalah hati, masalah dia sama Allah aja yang tahu niatnya apa sebetulnya bikin unggahan dengan mengundang pasangan LGBT Indonesia Jerman, mbok pasangan teknokrat gitu ya. Diundang langsung, itu hanya dia yang tahu. Kita tidak boleh menghakimi ya. Jadi kita tidak boleh dan kita dilarang menghakimi hati orang ya. Lalu apakah dia benar bukan pendukung LGBT? Apakah dia benar hanya melihat sisi kemanusiaannya saja sebagai pengakuan dia? Ya itu biarlah menjadi urusan dia. Dan kita tidak boleh menghakimi hati orang. Biar dia. Cuman kita doakan kalau dia kemarin baik, ya semoga tetap baik. Kalau kemarin tidak baik, akan berubah menjadi lebih baik dari pengalaman yang ini ya. Kita tidak usah menghakimi hatinya. Apakah benar dia pendukung LGBT atau tidak? Apakah benar dia hanya melihat sisi kemanusiaannya? Itu bukan urusan kita. Biarkan saja waktu yang akan bicara. Namun yang jelas ceto welo welo, orang Jawa bilang, cetos welo welo itu jelas tampak bagi kita adalah respon yang ada ya. Respon yang ada yang kini ada itu untuk sang YouTuber itu, dia berhasil sukses. Sukses apa? Mengencingi air jam-jam tadi, sukses dia. Ya. Dan kini tengah terkenal kembali menjadi pembicaraan publik. Ya. Maka seperti aku bilang tadi, ratingnya naik menjadi pembicaraan publik. Cuman karena aku bilang tadi, karena aku lagi ada masalah internal keluarga, jadi aku harus fokus sehingga hal-hal yang menjadi pembicaraan publik lolos dalam kehidupanku. Lolos. Biasanya aku lihat apa itu. Ya aku sempat baca sih, itu tak lalui gitu aja. Ya. Oke.
Seperti yang kita tahu, YouTuber ini kan mualaf nih. Inilah, kita jangan hanya menyalahkan, tapi kita harus berani menintrospeksi diri. Kita biasanya dengan bangga memualafkan seseorang, posting, masukkan dunia medsos, bla 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 bla, terjadi euforia. Oh, mualaf, oh ini terkenal. Ini kan orang terkenal nih, seperti aku bilang tadi kan. Dia juga kan entertainment. Dalam dunia keartisan dia cukup terkenal, ya. Artinya sebetulnya dia sudah orang terkenal, ya. Mungkin ingin keterkenalannya itu di apa ya? Di upgrade lagi atau gimana gitu ya. Oke. Seorang mu'alaf. Ya, seorang mu'alaf. Jadi sebetulnya tidak begitu, ya. Seharusnya seorang mu'alaf itu jangan dilepaskan terbang liar begitu saja. Tanpa pendamping, ya, tanpa didampingi oleh ilmu-ilmu keislaman. Lah sekarang siapa yang bertanggung jawab? Ya yang memualafkan dia siapa? Seharusnya dia menjadi seperti apa ya, konselor atau pembimbing gitu ya. Nilai kan aku sudah bilang Islam itu dibangun atas dasar ilmu. Jangan kita sahadatkan orang euforia, sudah dia kita biarkan lepas sebagai burung bebas ke sana kemari. Seharusnya kita bekali dengan ilmu-ilmu keislaman. Bagaimana akidah, bagaimana fikih, ya. Jadi dia tahu bagaimana sebetulnya Islam itu memandang LGBT. Jadi kalau dilepaskan liar ya bukan salah dia juga, salah kita. Maka kita kalau mau mengalapkan, kita bimbing dia. Ya. Sekarang nggak bisa ketemu karena sibuk, bisa lewat WA. Lewat apalah yang bisa digunakan untuk komunikasi ya, kita bimbing dia. Jadi dalam kasus ini kompleks lah ya. Kita juga harus mawas diri. Kalau kita mau alapkan seseorang ya, jangan diberikan cek kosong, kamu lepaskan dia liar bebas. Sehingga dia nubruk-nubruk. Hal-hal yang dilarang oleh Islam pun dia tubruk karena apa? Karena tidak tahu. Gitu ya. Oke. Islam itu melarang keras LGBT ya. Tidak peduli apapun alasannya ya. Hubungan sejenis dalam Islam itu haramnya itu qot'i. Karena apa? Peristiwanya ada. Produknya ada. Haramnya LGBT itu qot'i. Karena haram kan ada dua nih. Kalau kita belajar ya. Para fuqaha itu ahli fikih namanya fuqaha. Kalau ahli tafsir namanya mufasirin. Jadi kamu harus ngerti, gobloknya itu dihilangi. Kalau aku ngomong fuqaha itu berarti pakar fikih, teori hukum fikih ya. Produk hukum halal haram itu ada yang qot'i, ada yang ijtihadi. Seperti sabu-sabu, ekstraksi itu bukan qot'i, itu ijtihadi karena produknya dulu nggak ada. Dulu adanya homer, maka dia apa kan namanya ya, fikih itu disandarkan atau dikiaskan, istilahnya kias, dikiaskan dengan homer. Karena yang dulu yang ada itu homer. Produk ini paling dekat dengan apa? Dengan homer. Maka kita lihat hukum homer. Di istimbat namanya, menarik hukum itu namanya istimbat. Ya, jadi sabu-sabu, ekstraksi dan segala macamnya itu ijtihadi. Ya, tidak qot'i. Karena produknya belum ada, dia harus disandarkan terhadap yang qot'i, apa? Homer. Ya. Lah kalau LGBT ini bukan ijtihad, bukan pemikiran. Ini qot'i. Tekstual. Karena apa? Produknya ada. Produk LGBT itu sudah ada sejak zaman Nabi Lut. Lut itu keponakannya dari Bapak Abraham. Makanya sebetulnya kalau kita diskusikan ini lintas iman, kita akan berbicara perjanjian lama. Karena di perjanjian lama itu tertulis, di dalam Al-Quran juga tertulis tentang Sodom dan Gomorrah. Cuman kan kita bikin constraint, kita tidak berbicara dulu lintas iman ya. Tapi yang jelas dalam perjanjian lama itu juga tertulis. Dan dikutuk. Jadi produk LGBT itu sudah ada. Maka LGBT itu hukum haramnya itu qot'i. Sehingga tidak lagi membuka ruang kita untuk mendiskusikan iki halal apa haram yo. Nggak ada. Karena dia qot'i.
babi haram itu qot'i, nggak ada lagi diskusi babi ki haram atau halal, nggak ada. Ya, supaya jelas di sini. Itu pendekatan teori hukum fikihnya ya. Sekarang kita akan mengenal istilah liwat. Ya. Jadi dalam liwat inilah LGBT itu bisa kita cari untuk menjadi tahu duduk permasalahannya itu gimana sih. Jadi istilahnya liwat ya. Kita lihat di surat Al-A'raf. Aku nggak tulis, aku catat ya aja. Kamu catat aja. Papan tulisnya nggak ada ya. Surat Al-A'raf 80 sampai 81 ayatnya. Begini. Kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah, tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji yang disebut liwat tadi itu? Kan kudune rak lanang karo wadon. Iki enggak lanang karo lanang, laki sama laki. Harusnya kan laki sama perempuan. Ini laki sama laki. Ya, itu keji. Al-Quran bilang keji liwat itu ya. Yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kalian. Sungguh kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian kepada mereka, bukan kepada wanita. Kalian ini adalah kaum yang melampaui batas. Lihat itu. Kan kalau kita baca penuh di surat di Al-Quran itu kan kedatangan tamu, sama ceritanya dengan di Bible ya. Kedatangan tamu, begitu tamunya datang, Nabi Lut kesusahan. Ini nanti kalau rakyatku dengar ini kesini nggak litok istilah kami ya Jawa. Datang bener. Dan tamunya itu diminta mau dipakai sama rakyatnya gitulah ya, masyarakatnya itu. Dan ditawarkan, bukankah putri-putri negeriku banyak? Kenapa kamu mau yang ini? Masih bantah dia. Kamu kan tahu bahwa kami suka laki-laki bukan suka perempuan. Kira-kira begitulah ya. Itu bisa kamu baca ya di Al-Quran, di Bible juga ada ya. Berikutnya surat An-Nisa ya 41. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu ya. Aku mau membahas ini dalam konteks yang lain ya, dalam konteks diri yang satu sampai sekarang belum kelar. Supaya kalian tahu apa itu nafsin wahidatin ya. Kalau dari sini kan terjemahannya itu terkontaminasi terjemahan Bible. Mana ada manusia diciptakan dari tulang? Nggak ada. Tapi itu hal lain lah ya. Belum dalam konteks yang kita diskusikan ya. Tapi ini sangat perlu kita diskusikan. Aku mau membidik sisi lainnya saja ya. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dalam kurung Adam. Ini Bible ini, kontaminasi Bible. Dan Allah dalam kurung menciptakan pasangannya Hawa dalam kurung ya. Dari dirinya ya. Dan dari dirinya itu dikembalikan ke Adam itu. Salah, nggak begitu. Tapi itu tidak dalam diskusi kita. Nanti kita diskusikan tentang nafsin wahidaten. Itu yang menerjemahkan telah terkontaminasi pemahaman Bible. Ya, oke, lanjut. Dan dari keduanya lah Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini yang mau kita bidik. Dari keduanya lah, dari pasangannya itu Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta. Ya, dan peliharalah hubungan kekeluargaan, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Jadi Allah mau kita berkembang biak. Pertanyaanku tadi, kalau LGBT itu bisa nggak kita berkembang biak? Menentang hukum Allah enggak, khususnya surat An-Nisa ayat 4. Itu loh yang aku mau. Dan kita berpikir akan menganalisa lebih panjang lagi. Apakah ini salah satu bagian usaha depopulasi dunia. Seperti yang kemarin wabah yang baru kemarin itu. Apakah itu mau melakukan gerakan sebagai wujud depopulasi dunia? Apakah ini juga bagian dari itu depopulasi dunia supaya populasi kita mandek? Padahal Allah memerintahkan kita supaya berkembang biak.
Terlalu banyak yang harus kita diskusikan kalau kita membicarakan itu, karena kita berbicara keputusan-keputusan level high yang itu kita harus banyak literasi, ya, baik secara nasional maupun global. Tapi kan kita memberikan sebuah hipotesa itu dalam dunia akademik boleh. Apakah ini juga bagian dari langkah depopulasi? Nah, sekarang lancar aku ngomong depopulasi. Kok tadi kurang lancar, efek nggak bisa ngopi, ya. Oke, sekarang kita lewat hadis. Ini lewat Pak Ahmad. Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. Kanjeng Nabi ngendikan seperti itu. Ngendikan itu bahasa hormat, bahasa halus, mengucapkan seperti itu. Jadi, ya, Allah itu melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Lut. LGBT itu dilaknat. Dalam konteks ini gay. Hadis ditulis oleh Pak Ahmad. Ya. Seberapa laknatnya? Kita lihat hadis berikutnya. Itu lewat Abu Daud. Siapa saja yang menjumpai kaum yang melakukan perbuatan kaum Lut, bunuhlah pelaku maupun pasangannya. Coba. Tapi tentunya lewat edukasi dulu, ya. Seperti Lut itu memberikan edukasi kepada kaumnya. Tapi setelah kaumnya tidak mau, ya hukum bertindak. Begitu juga ini, ya. Kalau sudah tidak dikasih tahu, tidak mau tahu, tetap aja bunuh. Ya, mungkin orang berpikir heran karena dia belum tahu konsekuensi logisnya, ya. Nanti konsekuensi logisnya ada di surat Hud 11:82. Mungkin dia bilang begini, ngapain juga gue bunuh-bunuh orang? Terserah dia saja. Ya. Terserah saja, orang nggak ngerugikan gue. Terserah saja, karena dia tidak tahu. Kalau dia tahu efek dari LGBT itu, dia akan bunuh sebelum dia sendiri dibunuh oleh efek LGBT yang dilakukan orang lain. Ya, di mana efeknya? Kita lihat di surat Hud 11:82. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut, dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Coba. Hukum Allah kalau sudah turun dan kamu tidak peduli, cuek bebek, ya. Ya. Bukan urusan gue terhadap kejahatan itu. Ketika hukum itu turun, hukum itu juga akan mengenai kamu. Maka kamu nggak bisa I don't care, bukan urusan gue. Kalau hukuman itu sudah turun, itu mengenai kamu, baik pun kamu tidak melakukannya. Kenapa? Kamu tidak peduli. Coba sekarang kamu bilang, oh jangan dibunuh, itu urusan dia. Terus kamu hidup bertetangga dengan gay, hukuman datang, modar gue, dijungkir balikkan sama Allah, dihujani batu bertubi-tubi dengan batu yang terbakar. Maka aku bilang tadi, kamu akan terbunuh oleh perbuatan dia yang melanggar hukum Allah kalau kamu tidak membunuh dia. Ya, kadang-kadang orang kalau nggak ngerti urusan, I don't care, bukan urusan gue itu. Yang penting gue baik. Oh, nggak bisa. Beragama itu jangan hanya kesalehan pribadi yang kamu urus, kesalahan sosial juga harus kamu urus. Ya, hati-hati terhadap sebuah hukuman dari Allah yang datang, dia akan menimpa siapapun. Karena kamu tidak peduli terhadap penyelewengan terhadap hukum Allah yang terjadi. Ya. Oke. Terakhir, ya, surat An-Nahl surat 16 nomor 116 sampai 117. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Apa yang perlu kita ambil? Jangan menggadaikan kesenangan kita dengan sesuatu yang tidak ada berarti. Jangan main-main dengan hal-hal yang seperti ini. Hukum Allah itu sudah jelas halal haram.
LGBT haram. Haramnya apa? Qot'i, jangan dipermainkan. Ya, surat An-Nahl sudah menjelaskan kepada kita. Itulah penjelasan yang semoga bisa menjadi tutorial kalian semua untuk menolak LGBT di dunia. Atau setidaknya kalau ada yang bertanya tentang kamu dalam perspektif Islam bagaimana LGBT, maka sampaikan tutorial ini untuk menjelaskan kepada mereka, ya. Artinya apa? Dan kita sampaikan Islam menolak LGBT. Begitu. Ya. Jadi semoga ini bisa menjadi tutorial kita, ya. Tetapi kan kurang elok juga kalau kita hanya mengatakan haram. Itu kan nggak memberikan solusi. Lalu solusinya bagaimana kalau ada orang terkena LGBT? Ya, seperti aku bilang tadi, ini penyakit, maka LGBT itu harus diobati, bukannya difasilitasi untuk menular. Bagaimana cara mengobati LGBT? Itu yang perlu dibicarakan secara khusus, karena itu nanti menyangkut beberapa aspek keilmuan. Tetapi secara gampangnya, dalam waktu yang terbatas ini, ya kita harus banyak melakukan pengkajian lewat apa? Perkumpulan ngaji yang ada di tempatmu. Bagaimana sebetulnya hukum LGBT dalam Islam itu? Itu mengobatinya seperti itu. Tapi ini kan cara yang paling sederhana. Lewat apa? Lewat edukasi. Kita mengaji kepada ustadz, kepada kiai, kepada siapapun yang kamu anggap bisa menjelaskan bagaimana sebetulnya LGBT itu. Ya. Tentunya itu yang sederhana, yang secara kompleks yang seperti aku bilang tadi, kita melibatkan banyak disiplin ilmu. Tetapi sesuatu yang aku sampaikan, solusinya LGBT itu diobati, bukan difasilitasi. Itu adalah haram dan kita mengajukan sebuah solusi diobati. Itu penjelasan dari aku. Seperti harapan pertama, semoga ini bisa menjadi tutorial kita menolak LGBT. Oke, sampai ketemu lagi insya Allah nanti ya jam 17 petang ya. Oke, bagi yang sedang liburan, selamat liburan bersama keluarga. Bagi yang sibuk dengan usahanya mencari rezeki, semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan juga diberikan umur yang panjang, kesehatan yang prima, sehingga kita semua dapat melanjutkan kajian-kajian kita sebagai bekal kehidupan kita di dunia ini, ya. Itu juga aku juga minta kamu doakan ya, semoga ada perubahan lah ya, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu terkabulkan. Tidak lupa aku katakan, kamu setuju dengan kajian ini silahkan like, kamu tidak setuju silahkan dislike dan angkat kaki dari sini. Ya, itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.